Ya, Sudah. oke, masuk ya. Selamat malam sebelumnya teman-teman semuanya. Ini ya perdana ya. Jadi pembicaranya startup yang super keren ini ya, Olimpiade Update. Dan ini juga pertama kalinya di mana Traction baru lomba trading in action. Itu lomba yang baru diadain pertama kali di Olimpiade Update. Jadi teman-teman sebagai yang pertama untuk mengikuti kompetisi ini. Sebelum dimulai presentasi mengenai materi untuk first step ya, atau the US market, gimana awalnya untuk bisa memulai karir ya, bahkan memulai karir di investing atau trading di US market. Jadi ini sebelumnya teman-teman, aku ada semacam kuis pretest yang nantinya juga bakalan ada post testnya. Ini cuma sebagai apa ya, seberapa paham ya pemahaman teman-teman mengenai US market atau pasar modal, apakah masih awal baru masuk pertama kalinya atau mungkin udah sebelumnya waktu di cycle Bitcoin kemarin udah ada yang pernah masuk. Nah, nanti di sini kita mulai dulu aja pretestnya. Jadi sebentar ya. Aku mau teman-teman juga bisa join ke Mentimeter. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya pretestnya. Kalau udah bisa di scan aja itu untuk barcode-nya. Nanti itu teman-teman bisa masuk ke device via HP. Jadi nanti semacam kuis nanti yang paling tertinggi bisa dapat e-wallet ya dari Oh, Mas Virus ini. wah iya. Berapa juta, Mas? Dari Mas Rencana? Virus. Di scan dulu ya. Udah ada 6 nih yang 5 ya. Udah hadir. Oke, teman-teman bisa langsung dicoba ini pretestnya. Jadi ada 12 pertanyaan di mana cuma punya 15 detik nih buat ngejawab soal ya, di mana jawaban yang paling benar dan yang paling cepat ya ini lebih banyak poinnya. Oke. Maksudnya ini gimana Mas? Itu join eh, ada barcode di scan itu nanti eh, kalau udah join semua nih ini ada berapa peserta ya? Nah ini kalau udah semua udah join baru ini aku mulai retestnya. Jadi semacam quiz kecil-kecilan yang dapat skor tertinggi. Udah join semua ya? Kalau udah bisa aku mulai ini. Aku tunggu 20 berapa? 20 19 ya. Kalau di sana 19 ya. 19 23 udah join semua. Oke, aku mulai ya. Kalau gitu ya.
Dimasukin aja namanya dan emoticonnya ya, apa aja bebas. Kalau udah semua bilang dan aja di chat. Mas belum join. Oke, join aja dulu. Udah masuk barcode-nya atau belum ya? Udah berapa nih? 17 kurang satu atau ya? Udah berkurang lagi. Satu lagi. Ada yang masih belum join? Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, tiga, dua, satu. Oke, kejebak 7 orang. Car Free Day, ada yang jawab Car Free Day. Oke, boleh. Bener juga, nggak salah. Pork soup, oke yang paling pertama. Oke, Gazi mengejar. Wis, bener semua. Gazi masih memimpin ya.
Tapi menjawab disiplin dan sabar tuh. Mungkin 6 pertanyaan lagi ya. Terus masih di Big Three ya. Hmm, salah opsi ini. Oke, ini soal bonus itu ya.
Oke, Irul, Porksub sama Muhammad Randy ya. Tiga besar ya. Siapa aja ini? Resen aja. Bisa ketik ya di kolom chat ya. Yang namanya tadi Irul, juara pertama tadi. Dua, Porksub. Siapa tadi? Semerek Muhammad Randy ya. Oke, jadi setelah berakhir pretest, kita masuk ke materi ya. Gimana apa sih awal-awal tahap awal utama langkah pertama ya untuk gimana kita bisa masuk ke pasar market US. Sebenarnya sama pasar modal US sama pasar modal Indonesia pada umumnya. Perbedaan utamanya itu terletak di eh, volumenya. Jadi volume dan likuiditasnya. Kalau misalnya pasar saham di Indonesia itu kan bukanya kurang lebih dari jam berapa? Jam setengah sembilan ya, setengah sembilan sampai jam sekitar jam 4 sore udah post marketnya. Tapi kalau di US market ini bisa berbeda karena kita bisa bertransaksi yang hampir 24 jam. Kita bisa hampir mungkin kita bisa lebih aktif lebih aktif bertransaksi di pasar modal ketika di malam hari itu kita bisa hampir bisa semuanya unlock ya istilahnya ya. Oke, ini ini suara saya aman kan ya? Oke, bentar. Oke. Ini udah terlihat semua teman-teman. Mobil Black bah. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Kalau udah ini udah terlihat. Jadi kali pada malam hari ini, malam minggu ya, yang harusnya pergi keluar-keluar, ini kita try to improve diri. Jadi, uh, this is first step to the US market, di mana US Indies, Commodities, FX, Stocks, yang mana namaku perkenalan ya, Muhammad Nur Atarik. Aku sebagai Chief Investment Officer di Toba Caldera Capital Private Equity Fund, di mana dari tahun 2019 hingga sekarang. Di LinkedIn kalau mau connect bisa langsung ditulis aja heading di bawah itu ya. Jadi udah hampir sekitar 7 7 mau 8 tahun aku masuk ke market US. Untuk profilku sendiri, aku sarjana matematika di ITS angkatan 2020. Pernah coaching Petrolida Business Case Competition di tahun 2021. Speaker Alnas waktu itu di bidang PKMK di 2022-2023. Saat ini bekerja di PT Taspen Persero. Aku di Head Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal di 2025. Kemudian Chief Investment Officer saat ini juga mengelola hampir aset under management atau AUM sekitar 750.000 US dollar. Saat ini aku udah lama berkecimpung di dunia US market itu, udah 7 tahun. Jadi
hampir sudah menemui ya cycle asam manisnya, pahitnya eh, di dunia ini ya. Kalau kerugiannya, kalau itu cycle Bitcoin yang nggak tentu, merusak portofolio dan lain-lain sebagainya. Tapi yang di sini harapanku untuk bisa menyampaikan ya tahapan awal apa saja yang diperlukan untuk bisa em, lebih siap untuk masuk ke dalam pasar modal saham ya. Maksud saya pasar modal US market ya, atau pasar modal US. Nah, alasannya kenapa sih kita perlu masuk ke dalam pasar modal US? Nah, ada 5 poin teman-teman. Yang pertama, pasar modal US itu kiblat mata uang dunia. Di mana kalau misalnya ada gejolak ekonomi di US, misalnya ada perang dagang minyak ataupun perubahan suku bunga yang terjadi di Bank Sentral Amerika, kemudian ada perang antara Ukraina dan Rusia, intinya apapun yang berhubungan dengan US ada eh, istilahnya adalah tangannya ini bermacam-macam gitu ya. Itu bisa berdampak dan berhembus nih anginnya ke ekonomi ekonomi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Nah, ini nih yang membuat bagaimana setiap keputusan dari Bank Sentral di Amerika ataupun pembicaraan dari Trump atau dan lain-lainnya ini sangat berpengaruh kinerja atau performance ya, performance pasar modal di Amerika terutama dan termasuk di Indonesia. Kemudian dari 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 kiblat perputaran mata uang dunia ini memang banyak ya untuk sebagai acuan utama atau benchmark bagi pasar keuangan di seluruh dunia. Karena saat ini kan superpowernya yang menjadi kiblat utama ya tadi ya, kiblat utamanya itu kan saat ini masih US ya, atau pengaruh ekonomi terkuatnya masih US. Jadi apapun yang menjadi pemberitaan dan lain sebagainya, itu pasti dampaknya bakalan kerasa dari komoditas emasnya, ataupun US oilnya, ataupun pertukaran mata uangnya itu semua sangat amat berpengaruh. Nah, dan ini kalau kita masuk ke sebagai bagian di US market, ini tuh banyak ya, 0,1% ya, top orang kaya, orang jajaran kaya di dunia ini, wealth compoundingnya ini dari pasar modal, dari sini. Entah dari saham Apple, entah dari saham Microsoft, mayoritas saham lainnya, dari Warren Buffett, dan lain-lain sebagainya. Dan ini menjadi suatu hal yang kompetitif ya, untuk kita bisa masuk ke pasar market yang baru di US. Kemudian yang kedua, fair play. Fair play ini artinya perdagangan di pasar US ini bisa atau dapat dimenangkan oleh siapapun. Jadi setiap orang ini dapat memperoleh bagian profitnya ya masing-masing. Jadi bukan zero sum game secara mutlaknya enggak. Eh, Misalnya contohnya kayak retail perorangan seperti UMKM dan lain-lainnya. Retail itu kayak kita ini secara individu ini bisa memperoleh profit atau bisa menang juga. Kemudian institusi kecil atau hedge fund atau reksadana seperti tempatku yang Tobaga Direct Capital itu juga bisa menang juga, atau institusi besar pun juga bisa menang. Jadi semuanya sama rata. Nah, karena setiap orang ini bisa menang, itu tuh karena volume transaksi yang berputar di pasar market US setiap harinya itu sangatlah besar. Jadi bisa jadi aku ataupun teman-teman itu tuh bisa saling berkompetitif, tapi tidak seberpengaruh itu menang atau kalahnya, karena menang atau kalahnya tergantung diri kita sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena volume transaksi ini sangat besar ya. Dia kayak kita itu
istilahnya nanti aku jelasin di bab selanjutnya. Ini kayak kita ngasih satu sendok garam di laut, di danau gitu kan, itu nggak kerasa ya, air danau itu bakalan jadi asin gitu. Karena memang perputarannya itu bisa sampai ratusan miliar US dollar itu bersirkulasi setiap harinya. Sehingga implikasinya ini sangat minim risiko dari manipulasi harga oleh kepentingan tertentu. Misalnya kayak aku walaupun punya uang berapa ya, misalnya punya 10 juta US dollar untuk bisa langsung masukin all in semua ke sana, itu belum tentu menggerakkan seluruhnya. Jadi itu sebesar itu, semasif itu. Itulah kenapa eh, pasar market US ini sangat eh, digemari ya, sangat digemari untuk masyarakat Indonesia yang dan masih sedikit ya masyarakat Indonesia untuk masuk ke sana karena mungkin aksesnya yang sulit ataupun baru informasi yang terkendala, baru tahu ya untuk yang di Indonesia, yang di US tuh ada marketnya atau brokernya apa. Hanya taunya di Indonesia saham sekuritas lain-lainnya. Nah, kemudian jam trading ini cocok ya untuk investor di Indonesia karena tidak mengganggu aktivitas harian atau sehari-harinya. Karena jam buka pasar Amerika itu bukanya sekitar pukul 21.30 WIB sampai 5 pagi WIB. Jadi hari ini misalnya di hari Jumat ya, di Jumat itu jam setengah 10 waktu Indonesia Barat sampai jam 5 pagi hari Sabtunya. Nah, untuk foreign exchange atau forex itu ini buka dari Senin sampai Jumat biasanya. Oh, kayak forex, commodities, indices tuh itu kayak IHSG tapi punyanya Amerika gitu, pasar modalnya Amerika. Jadi misalnya ada pekerja atau mahasiswa yang punya aktivitas belajar ataupun bekerja di pagi siang sore hari itu nanti bisa baru bisa aktivitas tradingnya di malam hari dan nggak mengganggu aktivitas ininya ya, hariannya ya. Dan ini tuh bisa menjadi sebuah pekerjaan rutinitas, di mana eh, pekerjaan ini tuh sebenarnya pekerjaan paling lone wolf ya. Kalau dikatain lone wolf tuh kalian karena hanya mengandalkan diri sendiri, hanya butuh laptop atau komputer, kemudian internet, dan ya pikiran Anda sendiri. Jadi mentalnya bener-bener kalau rugi ya karena diri sendiri, kalau untung ya karena diri sendiri. Jadi kayak kita itu beradu dalam suatu pertarungan catur, tapi diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi kesulitannya di situ ya. Kemudian ini terakhir diawasi oleh anti fraud terbesar di dunia. Jadi SEC atau Securities Exchange eh, pengaturan ya, mengawasi bursa efek, pialang dan dealer, penasihat investasi dan dana investasi reksadana untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Sekuritas Federal. Tujuannya untuk apa? Melindungi investor, menjaga pasar yang adil dan teratur, serta memfasilitasi pembentukan modal. Sederhananya gini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pernah dengar kasus Jiwasraya ya? Kasus Jiwasraya itu kan dulunya karena eh, penghimpun dana nih, penghimpun dana, perusahaan penghimpun dana asuransi, di mana misalnya kayak ada 10 orang, per orangnya itu ngasih uang 10 juta nih, berarti 10 kali 10, 100 juta nih total yang terkumpul. Nah, 100 juta ini yang harusnya bisa dikembangkan dengan aman, dengan sesuai SOP dan baik, malah masuknya ke ranah-ranah sektor saham gorengan yang akhirnya dia jadi merugi besar dan akhirnya eh, keluar dari sana dengan tidak tanggung jawab sehingga tidak dapat di ini ya tidak dapat diganti ya uang ini dia merasa dirugikan kan jadinya kan. Nah dari sinilah Jiwasraya tidak berhasil untuk menggantikan seluruh kerugian tersebut. Nah, inilah kenapa ada SEC ini yang mengawasi hal-hal tersebut untuk bisa mengantisipasi kejadian fraudulent ataupun hal-hal yang merugikan nasabah. Jadi misalnya, amit-amitnya nih, misalnya ada dari teman-teman nih, teman-teman misalnya masuk investasi bulanan 10 juta gitu per bulan, tiap hari masukin sana 10, 10, 10, 10, dan akhirnya
udah bisa lah ngumpulin 1 miliar gitu. Terus habis itu dan investasi yang teman-teman investasiin ya ke broker tersebut merugi ini, tiba-tiba nggak bisa atau gagal bayar. Nah, dari sana SEC itu bisa mengakomodir dana-dana yang hilang tersebut. Nah, kalau OJK itu kan masih bekerja samanya masih dengan eh, lembaga yang sama, lembaga jasa keuangan yang dimana hanya bisa mengcover ya, mengcover itu maksimal hanya 1 miliar buat di Indonesia. Tapi kalau SEC sendiri ini bisa mengcover hampir 90% yang dari teman-teman masuk, misalnya 100 juta, let's say brokernya akhirnya runtuh ya, atau bangkrut. Jadi 90 juta itu masih bisa di cover. Tuh. Kemudian aset-aset atau instrumen apa saja sih yang diperdagangkan pada pasar US atau US market? Ini ada 4 kategori. Yang pertama ini sebenarnya 4 kategori, masih banyak ya sebenarnya. Nggak cuma 4 kategori, bukan 4 kategori. Maksudnya tidak terbatas hanya instrumen aset-aset yang aku tuliskan di sini. Sebenarnya masih banyak. Cuma ini yang paling populer. Jadi paling populer, paling volatil, paling liquid, paling liquid itu artinya apa sih? Kayak kita, misalnya beli di harga tertentu, misal beli di harga 100 ya. Nah, kalau kita mau langsung jual nih, di detik itu juga langsung, langsung bisa kejual itu juga. Jadi nggak nggak akan dialihkan ke harga lain ataupun menunggu harga itu dulu, karena konsep jual beli kan ada penjual, ada pembeli, lo jual, gue beli gitu kan ya. Nah, jadi eh, karena masifnya volume di dunia pasar US ini, itu udah pasti sangat liquid, teman-teman. Jadi eh, kalaupun mau beli di harga segitu, pasti jual harga segitu, udah pasti langsung dapat. Nah, ini ada 4. Yang pertama FX atau foreign exchange, kalau bisa disebut ini pertukaran mata uang ya. Itu major pairs-nya itu ada Euro USD, USD Japan Yen, GBP USD, USD CHF, AUD USD, USD Kanadian, dan NZD USD. Kemudian komoditas itu ada emas, perak, ada USWTI crude oil. Kemudian teman-teman di Indis itu kayak tadi yang aku bilang, kayak IHSG, tapi itu punyanya Amerika, Amerika Serikat. Jadi ada 3 biasanya yang paling terbesar, ada US 30 atau Dow Jones Index, US 100, Nasdaq, dan S&P 500 Standard and Poor. Nah, eh, kalau di Indonesia IHSG itu nggak bisa ya untuk ditransaksiin, atau mungkin aku belum tahu ya, mungkin udah ada kayak misalnya Bibit atau Ajaib dan lain-lainnya, mungkin udah ada bisa buy or sell di IHSG. Tapi kalau di indeks atau indeks ya, indeks saham, indeks harga saham gabungan 30 ya, terbesarnya Amerika, atau indeks harga saham gabungannya 100 saham dan sampai 500. Itu bisa teman-teman beli atau jual. Jadi anggapannya kalau misalnya teman-teman beli, misalnya membeli US 100 atau Nasdaq sebesar 1 lot kontrak, artinya kan sama aja teman-teman kayak membeli 100 saham tapi average, di average atau di rata-rata dari 100 saham gabungan tersebut. Cuma definisi average itu sebenarnya eh, kurang tepat. Cuma maksudnya sederhananya memang secara rata-rata kayak teman-teman beli 100 saham, eh, di mana kayak misalnya ada 25 saham itu 30%, 25 saham lainnya itu 10% dan lain-lain sebagainya. Karena pengungkit sahamnya beda-beda lainnya. Kemudian stocks ya, stok sendiri ini sahamnya, saham di mana yang tadi awalnya IHSG sekarang jadi saham, saham satuannya, saham-saham yang terkenal nih, Apple, Microsoft, Google, Meta, Tesla, dan 500 lain, banyak, masih banyak lainnya. Nah, mengapa sih harga-harga tersebut itu terus bergerak naik atau turun di dalam pasar modal US? Kenapa kok bisa ya, apa namanya, dari chart tersebut dalam 1 hari aja itu gerak, dalam 5 menit aja udah bisa ratusan poin, bisa ribuan poin.
Bahkan kayak misalnya kasus Bitcoin kemarin turunnya langsung anjlok, misalnya langsung naik to the moon dan lain-lain ya. Itu kenapa sih? Nah, ini karena hukum ekonomi pasar supply and demand ini terjadi. Ya, basic awalnya pasar modal ini muncul ya, itu tuh dari tahun 1880-an, di mana eh, waktu itu kita transaksi cotton, kemudian transaksi apa secara barteran, ya kan? Itu eh, diakomodir baru, oh gimana ada konsep pasar saham gitu. Nah, partisipan pasar modal US itu siapa saja? Ini ada 4, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah institusi bank besar. Misalnya kayak JP Morgan Chase, kemudian BOA atau Bank of America, Citigroup atau Insurance Bank, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah Bank Sentral Negara, di mana Bank Sentral Negara dia tujuannya itu untuk mempertahankan nilai kursnya agar tidak inflasi ataupun deflasi. Nah, jadi menjaga mata uang itu tetap istilahnya stabil gitu. Nah, ini ada bank dari Jepang, Bank of Japan, Bank of England, kemudian bank dari negara berkembang lainnya itu juga turut ikut, Swiss National Bank dan lain-lainnya. Kemudian big players, kita nyebutnya big players karena ini tidak apa ya, secara kolektif, individu secara kolektif atau misalnya aku dengan virus dengan lainnya gitu, itu punya capital yang sangatlah besar, mungkin 10% gitu ya dari keseluruhan dari dana yang tersebar atau keseluruhan dari kontrak saham yang tersebar. Nah, di sini namanya large hedge fund atau dia punya capital yang kuat. Di sini tuh ada BlackRock, kemudian Bridgewater Associates, Citadel, dan lain-lainnya yang mungkin masih banyak, tapi yang terkenal biasanya tiga itu ya. Nah, dan retail investor atau trader itu kita yang ada di sini. Kita seonggok sekecil tadi, kita hanya satu orang yang berada di lautan Pasifik dan Atlantik yang digabung ya. Jadi untuk harapannya satu sendok gula itu bisa membuat manis satu laut, itu sangat-sangat sulit, ya kan? Jadi dari partisipan yang kita lihat, apa sih penjual dan pembelinya itu siapa saja? Ya inilah empat partisipan ini yang turut ikut. Jadi kalau misalnya kalian atau teman-teman ini punya pemikiran apa ya istilahnya ya, bisa memainkan market gitu ya, dalam tanda kutip bisa memanipulasi market, bisa merubah harga market dengan eh, kekayaan 7 turunan, itu sangat-sangat sulit dilakukan. Tapi mungkin bisa dilakukan kalau, nah ini nanti aku kasih contoh kalau, nah misalnya di pasar modal yang tersebar ini, 1.000 partisipan ya, ada 1.000 partisipan. Misalnya kita ajak nih sebagai pembeli 995 ya kan, atau hampir 99,5%-nya nih sebagai pembeli dan sisanya penjual. Nah, ketika buyer atau pembeli lebih besar dari penjual atau buyer lebih dari seller, maka biasanya harga yang akan muncul dia akan naik, teman-teman. Nah, harganya ini naik tak terbatas selama memenuhi buyer itu lebih besar dari seller. Artinya, gini, kalau misalnya ada suatu aset Apple, harga harga lotnya nih, harga sahamnya ini, satu kontrak lotnya adalah 100 US dollar ya. Nah, ketika ini dipenuhi, eh, di mana 995 pembeli ini menyetujui untuk membeli di harga 100, maka dia akan naik ke 101, ke 102, terus 103, 104 dan sampai misalnya 110 dia masih memenuhi ini. Berarti lanjut aja terus 120, 121, 125 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, misalkan 955 pembeli ini dari 169 ke 170.
kemudian berhenti, tap gitu. Karena berhentinya kenapa? Karena ternyata 50% dari pembeli ini menjadi seorang penjual. Jadi artinya kita membagi dua dari 1.000 partisipan di pasar modal ini jadi 500 penjual dan 500 pembeli. Nah, harganya, itulah kenapa tiba-tiba harganya kenapa jadi kayak berubah 170, 169, 169, 170, segini terus ya. Ya, walaupun nggak kayak gini ya, tapi kurang lebihnya dia bakalan eh, tampilannya kayak naik, naik enggak, jadi naik turun, naik turun, naik turun di level di sini tertentu. Itulah kenapa di fase ini adalah namanya fase akumulasi ataupun fase penurunan atau maupun di mana mengakumulasi untuk turun atau mengakumulasi untuk naik. Nah, dari sini, dari sini eh, ketika 170 ya mentok ya, baru ternyata setelah, nah ini contohnya, bentar, draw ini mana? Oh ini ya. Oke, jadi misalnya dari sini nih tadi, misalnya di sini 100 ya tadi ya. Nah ini kan orang kayak menyetujui terus. Buyer lebih besar daripada seller. Buyer lebih besar daripada seller. Walaupun memang ada merahnya ya mungkin memang saat itu seller lebih kuat ya. Tapi di saat ini trennya masih naik dan akhirnya terhenti di sini. Ya, terhenti di sini. Di yang lapisan hijau teratas. Misalnya ini tadi di harga 170 teman-teman. 170 ya. Nah, terus setelah itu, kita lanjut ke selanjutnya. Di mana skenario kedua, ketika harga itu menyentuh di 170 tadi, di 170 tadi, ternyata penjual ini lebih ramai dibandingkan pembeli. Jadi, ini seller lebih besar nih daripada buyernya. Ataupun penjual ini lebih besar ya daripada pembelinya. Nah, 1.000, kenapa aku masih contoh sederhana 1.000 partisipan? Ya anggaplah seluruh dunia ini kita jadikan himpunan yang dimana ini jadi 1.000 gitu. Benar-benar seluruh dunia itu hanya 1.000 eh, dan 955 dan 5 ini sebagai penjual dan sebagai pembelinya. Berarti kan artinya hukum ekonomi supply dan demand ini terpenuhi. Di mana ketika misalnya aku ulang di sebelumnya ya. Nah, ketika pembeli itu lebih besar daripada penjualnya, itu kan artinya kita kan tadi menyetujui harga harga market tersebut dari 100 ya, dari 100 sampai 170 ya kan. Nah, kenapa sih harga ketika pembeli banyak, harga semakin naik? Karena kita memenuhi hukum ekonomi di mana ketika permintaan atau pembeli itu lebih banyak atau lebih besar ya, artinya supply atau demand, maaf, supply atau barang tersebut akan semakin sedikit. Aku ulangin ya. Jadi demand atau permintaan, permintaan, permintaan itu ketika semakin banyak, maka sorry, harga itu supply maksudnya, supply atau harga akan semakin tinggi. Banyaknya permintaan membuat harga semakin tinggi karena supply barangnya akan semakin turun. Barangnya habis nih di harga kan jadi ini udah baik beli 170 ya kan. Nah, ketika di 170 ternyata nggak ada yang beli lagi. Barulah akhirnya menjadi berkebalikan daripada posisi sebelumnya. Ketika penjual lebih besar daripada buyer, maka ini akan harga terus turun hingga mencapai nol atau titik minimumnya selama memenuhi seller atau lebih besar daripada buyernya. Jadi tadi di 170
menjadi 168, 169, 167 dan seterusnya, ya kan, sampai mencapai nol ya. Ketika selama memenuhi seller ini lebih besar daripada bayarnya. Nah, gimana sih tampilan di chartnya? Menggunakan contoh yang sama, ini akan seperti ini dengan contoh yang sama. Ternyata harganya itu dari tadi misalnya di sini 170. Dia turun selama memenuhi supply demand-nya, dia terus turun, ternyata naik lagi balik lagi ya. Karena ini masih menyetujui, akhirnya turun lagi sampai ke titik yang hampir mencapai akan nol ya, akan menuju nol. Mungkin di sini dianggaplah tadi ini 100, ini 90 ya misalnya, di 90. Dan akan terus demikian, teman-teman. Jadi kayak istilahnya secara berpola selalu eh, fundamentalnya atau dasarnya itu selalu memenuhi hukum ekonomi tadi. Ketika kita membeli atau nih banyak nih permintaan tadi 995 nih minta untuk beli. Berarti kan dari 100 naik ke 101, 102 tadi sampai 170 ya. Dibeli itu sampai akhirnya berhenti di 170, nggak ada yang beli lagi. Barulah itu karena biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, partisipan itu sudah punya barangnya nih, sudah punya barangnya, terus barangnya itu sudah terlalu mahal ya, sudah terlalu mahal dan dia ingin mengambil keuntungan dari sana. Berarti kan misalnya tadi yang ada di pembeli di 100 sampai ke 170, berarti ada selisih harganya di 70 ya. Nah, dari 70 itu aku tutup sebagai keuntungan. Nah, di sanalah harga baru turun ke 169, 168. Nah, ketika partisipan semuanya ikut ke bagian seller, misalnya punya 990 orang yang sama memiliki pemikiran seller, maka harga itu akan turun. Jadi semuanya akan eh, mengikuti ya hukum ekonomi supply and demand tadi. Nah, terus apa sih objektif kita di dalam pasar modal? Kita ada sebenarnya apa ya? Kalau aku tuh tipikalnya mungkin kurang terlalu suka untuk berteoritis ya. Eh, kayak lebih eh, gimana sih cara pasti kita hidup di masing-masing itu selalu punya ngapain sih kita ngelakuin ini, ngapain sih kita eh, ngelakuin ini, nggak ada gunanya, ada gunanya dan lain-lain sebagainya. Itu kan pasti udah ada apa ya, udah dasar hakikatnya manusia hidup gitu ya. Ada juga yang tujuannya mungkin oh biar ini cepat kaya, kemudian ada juga yang eh, untuk sebagai nilai lindung atau investasi di hari tua dan lain-lainnya. Banyak. Tapi ini objektif atau tujuan utamanya itu untuk apa ya, untuk memenuhi fungsi tujuan yaitu financial freedom dan batasan-batasannya itu yaitu risk manajemennya. Nah, objektif ini adalah ketercapaian yang dimana kita bisa mencapai nilai itu, tetapi kita harus juga turut memenuhi constraint-nya. Nah, misalnya sederhananya aku ingin apa ya misalnya ya sederhananya aku ingin bisa punya uang 10 juta misalnya uang 10 juta rupiah gitu tapi saat ini aku cuma punya 5 juta gimana sih ya cara meningkatkan ke 10 juta pertama aku kasih plan aku cari kerja tambahan gitu yang nilainya 5 juta atau aku punya dua kerjaan tambahan yang nilai 2,5 juta dan banyak banget eh, opsi-opsinya itu. Opsi-opsinya benar-benar terbuka, tetapi yang kita selalu pertimbangkan adalah waktu dalam mencapainya, tetapi dengan batasan-batasan yang kita juga bisa penuhi, di mana tidak eh, apa ya, tidak keluar dari misalnya kalau aku kerja di sini, tapi kerjaannya itu ternyata 30 meter jauhnya. Nah, itu kan kayak eh, ada sesuatu risiko atau suatu hal yang perlu dipertimbangkan istilahnya. Untuk yang perlu dipertimbangkan dari sana. Nah, fungsi tujuannya, financial freedom. Ini sebenarnya secara kasaran sederhananya aja ya. Jadi misalnya teman-teman punya gaji 10 juta rupiah per bulan. Nah, terus misalnya kebutuhan hidup itu kan biasanya kurang lebih setengahnya ya, 50% ya. Jadi kira-kira 5 juta rupiah per bulan misalnya.
Nah, kebutuhan hidup itu 5 juta rupiahnya itu dikalikan dengan 25. Ah, sorry, lima juta rupiahnya itu dikalikan 12 dulu untuk dijadikan per tahun. Jadi kan teman-teman punya 60 juta rupiah per tahunnya untuk kebutuhan hidup nih. Nah, dikalikanlah dengan 25. Itulah kebutuhan besar pensiun. Eh, yang dibutuhkan teman-teman itu sebesar itu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nulis nih, hari ini ya, hari ini tuh teman-teman 1 tahun, periode 1 tahun sebelumnya, punya pengeluaran kebutuhan bulanan sebesar 10 juta rupiah. Nah, berarti kalau dikalikan 12, itu kan jadi 120 juta per tahun. Nah, dikaliin 25. Nah, kebutuhan pensiunnya menjadi 3 miliar rupiah yang harus dikumpulin teman-teman. Nah, dalam berapa tahun? Dalam X tahun. Nah, dan perhitungan ini tuh sudah bersih karena eh, sudah termasuk dengan nilai inflasi yang dihitung. Kan biasanya nilai inflasi itu naik terus ya, misalnya entah 3% per tahun atau 4% per tahun dan seterusnya. Ini eh, sudah termasuk itu. Jadi kalau misalnya ada perhitungan kayak kita misalnya nih di tahun ini menutup keuntungan sebesar 10 juta. Nah, tahun depan nggak boleh 10 juta karena di situ ada perbedaan nilai inflasi. Jadi kalau misalnya tahun ini untung 10 juta, ya besoknya harus untungnya 10 juta ditambah X persen. Bukan kalau misalnya tetap ditutup 10 juta berarti artinya di sana ada kerugian secara inflasi. Nah, kemudian untuk constraint atau batasannya ini ada 4 elemen atau risk management pada pasar modal. Jadi yang ini elemen-elemen penting yang selalu menjadi variabel yang mana kita bisa mencari sweet spotnya atau bisa mencari titik equilibriumnya. Jadi yang pertama itu adalah keterbatasan modal. Jadi misalnya modal teman-teman masih dari apa ya? Masih dikasih dari uang saku orang tua misalnya, ataupun udah punya penghasilan sendiri. Nah, ini sebagai variabel pertama yang harus dihitung, keterbatasan modal. Kalau misalnya punya uang 10 juta tadi, kita balik ke contoh uang punya 10 juta rupiah, kemudian dari kebutuhan hidupku tuh ternyata aku bisa lah 20% nyisihin ya, nyisihin untuk biaya investasi dan investasi. Oh, berarti aku punya 2 juta sebagai biaya investasi. Nah, 2 juta ini gimana sih nanti pengembangannya dan lain-lainnya, itu aku jelasin di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ini profil risiko investor. Jadi profil risiko investor ini tadi yang teman-teman ada di retest ya, itu ada konservatif, moderat, dan agresif. Ini sebenarnya dari tingkatan konservatif, moderat, dan agresif ini bagaimana teman-teman itu bisa memandang suatu aset, saham, investasi, dan lain-lainnya, itu portofolio investasinya harus menyesuaikan profil risiko teman-teman. Jadi misalnya, kalau profil risiko investor teman-teman itu adalah agresif, artinya portofolio yang dimiliki itu biasanya kalau nggak 90% saham semua, ataupun eh, berapa persen, sekian persennya masukin ke deposito. Nah, itu berarti itu masuk agresif. Kalau moderat mungkin 50% 50%. Kalau konservatif ya berarti teman-teman tinggal masukin aja ke reksadana ataupun ke deposito dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, risiko per trade. Ini risiko per trade ini istilahnya kayak bagaimana teman-teman mengalokasikan 2 juta rupiah itu untuk satu kali investasi. Misalnya tiap bulan teman-teman investasiin 2 juta nih. Dimasukinlah aja ke IHSG misalnya. Masukin ke nabung misalnya. Nabung ya, tanda kutip nabung. Nabung tapi investasi ke BCA tiap 2 juta, tiap bulan kasih 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, itu namanya risiko per trade atau risiko per transaksi. Kemudian yang keempat ini adalah waktu ketercapaian. Waktu ketercapaian itu ya tadi, kalau misalnya teman-teman membutuhkan uang 10 miliar, tapi saat ini punya uang 10 juta per bulan. Nah, waktu ketercapaian teman-teman biar bisa memenuhi di 10 miliar itu di umur berapa, di usia berapa. Jadi di sini.
empat elemen pentingnya. Nah, lalu dengan objektif atau fungsi tujuan dan concern seperti itu, eh, gimana sih strategi pendekatan kita agar fungsi tujuan itu dapat tercapai serta constraint atau batasan-batasan tersebut dapat terpenuhi? Nah, di sini ada pengaturan keuangan bulanan standar yang bisa teman-teman terapkan, di mana 50% biaya hidup bulanan, 30% keinginan, dan 20% dana investasi. Tetapi kalau teman-teman ingin lebih serius, misalnya 2026 bisa lebih berubah, biar di tahun 2030 bisa lebih apa ya? Bukan kaya sih, istilahnya bisa lebih bebas ya mengeluarkan uang itu. Jadi kayak teman-teman nggak terlalu punya ketakutan, nggak punya uang nih di masa depan, gitu, karena punya tabungan dan lain-lainnya. Nah, dan di sini ada pengaturan keuangan bulanan yang untuk benar-benar bertekad ya. Jadi yang tadi aku bilang bertekad untuk berubah nih di 2026 untuk ingin menjadikan pasar modal sebagai bisnis ya atau profesionalnya ya untuk masuk ke sini itu biasanya di biaya hidup bulanan ini masih sebenarnya masih terhitung standar bisnis mungkin sebutannya kali ya. Karena 50% dari biaya hidup bulanan, 40%-nya dimasukkan dana investasi dan sisanya dana darurat. Nah, terus keinginannya di mana? Di biaya hidup bulanan. Jadi itu istilahnya apa ya? Kita bersakit-sakit dahulu ya, baru bersenang-senang kemudian. Tapi untuk yang bisnis atau pro ini memang rata-rata ya memang dasar atau fundamentalnya sudah harus dipenuhi dulu pengetahuannya. Bukan asal istilahnya kita udah masuk sekian persen gitu karena pengen cepet kaya, akhirnya malah jadi boncos gitu kan. Yang dana investasi malah jadi hilang semua kan juga eh, lumayan menaskan ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih strategi pendekatannya di pasar modal US ini? Nah, di sini ada dua, ada technical analysis dan fundamental analysis. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya masalah technical analysis sama fundamental analysis karena memang sering banget dibicarakan entah di YouTube lah, ataupun di Instagram, ataupun di manapun, entah di Facebook dan lain-lainnya. Banyak ya yang bicara terkait finance ini ya, finance ini entah mungkin biasanya orang-orang udah nyebut Timothy Ronald dan lain-lain sebagainya yang di istilah dibego-begoin ya, dibegoin sama Timothy. Ya intinya kita fokusnya itu tadi aja. eh, kita belajar dulu untuk awal, tahapan awalnya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting dasarnya juga bisa dipenuhi. Jadi technical analysis ini premisnya sederhana ya. Jika gambaran besarnya uptrend atau naik, maka carilah opportunity untuk buy atau kesempatan untuk beli. Jika gambaran besarnya downtrend atau turun, maka carilah opportunity untuk jual. Kesimpulannya, trade with the trend. Trend is your friend. Artinya, apa? Artinya kita itu istilahnya beli atau jual itu berdasarkan man, arah dari gambaran besarnya itu kemana. Nah, untuk mengetahuinya, ini ada dua poin, yaitu yang pertama multiple time frame analysis, yaitu analisis multi waktu yang dimana ini bisa untuk mengetahui nih arah tren pada gambaran besarnya, sehingga nanti kita dapat membeli atau buy ataupun menjual atau sell berdasarkan arah dari gambaran besarnya. Kemudian yang kedua, ini kita menggunakan suatu indikator pembantu. Indikator pembantu ini seperti moving average ya, untuk dapat mengetahui arah tren pada suatu aset. Ini kepotong ini. Jadi kalau harganya ini di atas garis moving average, itu dikatakan uptrend atau bias trennya naik. Kalau harga di bawah moving average, itu biasnya downtrend atau biasnya tren turun. Nah, multiple time frame analysis ini biasanya ada di time frame monthly atau M biasanya
entah di MetaTrader ataupun di TradingView yang bisa biasa teman-teman lihat. Kalaupun belum pernah lihat, coba teman-teman masuk ke TradingView itu daftarnya gratis juga. Nanti kalau untuk MetaTrader itu sedikit lebih kompleks, bukan sedikit kompleks ya, karena memang user interface-nya lebih berbeda aja. Jadi untuk MetaTrader tutorialnya mungkin next ya ke depannya, belum. eh Suatu waktu ya mungkin ya kalau dari Mas Faris mungkin mengagendakan tutorialnya bisa eh, dilakukan. Jadi kalau di sini monthly ini terbentuknya satu candle harga. Jadi satu candle harga ini itu satu bulan sekali kalau monthly. Jadi harga ini sudah nggak bergerak lagi. Jadi benar-benar harga itu di close setiap satu bulan sekali. Kalau untuk daily berarti satu hari sekali, H4 4 jam sekali, 1 jam sekali, M30 menit sekali, dan seterusnya. Jadi yang di sini sih apa ya, secara dasarnya kenapa itu terbentuk ya, untuk apa namanya, untuk candlenya sendiri ya. Untuk candle ini penting karena ini tuh suatu informasi yang atau data yang kita perlukan untuk menganalisis suatu aset ini layak untuk dibeli atau layak untuk dijual. Itu seperti istilahnya nyawanya ya. Permisi Kak, nanti slide-nya nanti di-share tidak ya? Boleh, nanti aku share untuk slide-nya ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini aku langsung masuk aja ke cara, sebenarnya ini nggak terlalu kompleks. Tapi mungkin untuk sebagian teman-teman yang baru berkecimpung ya di dunia US market ataupun di pasar modal itu sendiri, misalnya belum pernah sama sekali eh, megang chart istilahnya, megang chart di saham ataupun di mana, ini mungkin akan sedikit bingung atau pusing. Tapi yang aku ingin jelaskan adalah ini sangat-sangat penting. Ini dasar paling penting karena ini sebagaimana top-down analysis ataupun kita mengukur dari kacamata elang baru kita ambil keputusan. Jadi kita tahu gambaran besarnya baru kita bisa transaksi beli atau jual sesuai gambaran besarnya. Jadi di sini ambil dua time frame ya dan dipadukan. Jadi misalnya dua time frame yang aku ambil sebagai gambaran besarnya adalah di daily atau harian. Tadi apa harian teman-teman? Satu price ini, satu candle ini artinya setiap satu hari sekali terbentuk. Itu daily time frame. Sama di sini juga satu hari sekali terbentuk. Oke ya. Nah, berarti ketika kita menyetujui hal itu, ambillah baru time frame keduanya di H4. Kenapa di H4? Karena di sini sebenarnya teman-teman nggak perlu eh, ingat-ingat banget ya. Tapi karena ini referensinya merujuk pada eh, capital, namanya apa ya? Kalau misalnya untuk faktor pengali. Jadi namanya ada faktor pengali atau faktor pembagi yang dimana ketika kita ambil gambaran besarnya di daily, pasti gambaran kecil atau transaksinya itu di H4. Jadi begini, daily itu kan 24 jam sekali atau satu hari ya. H4 itu 4 jam sekali. Berarti faktor dari 24 ke 4 itu berapa? Dibagi 6 kan? Atau pengalinya kali 6. Nah, di sini sebenarnya faktor pengali untuk mengambil dua time frame itu adalah kali 4 hingga kali 6. Contoh, aku mau ngambil gambaran besarnya itu misalnya di H4. Misalnya di H4 nih. Aku ambil gambaran besarnya di H4 ya. Gambaran besar. Gambaran besarnya. Atau yang paling besarnya dari.
Nah, terus di time frame berapa aku harus ngambil biar ini saling berikatan ya. Makanya aku ngomongin dipadukan karena ini saling berkorelasi, harganya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, gunain aja tadi faktor pengalinya kali 4 atau dikali 6. Nah, kali 4, nah, misalnya dibagi 4. H4 dibagi 4 berapa? Berarti 4 jam dibagi 4, itu jadi H1. Berarti time frame teman-teman yang nanti ambil untuk keduanya itu menggunakan H1. Atau kalau dibagi 5 bisa nggak? Kalau dibagi 5, kita hitung dulu nih. H4 itu 60 dikali 4, 240. 240 dibagi 5, berapa nih? 48 menit. Di M48 ada nggak? Nah, kalau misalnya ini nggak ada, ini nggak perlu dipakai karena biasanya di TradingView atau di time MetaTrader itu ada istilahnya apa ya? Ada namanya, ada semacam time frame yang bulat ya. Time frame itu kayak mungkin M30 langsung dia langsung M60 gitu. Nah, kalau ini nggak ada di time frame di MetaTrader ataupun di TradingView, ini nggak usah dipakai. Terus coba dibagi 6. 240 dibagi 6 berapa? 40 ya. Nah, kalau misalnya nggak ada juga nggak usah dipakai. Berarti yang dipakai apa? H1. Jadi dari situ. Kenapa faktor pengalinya eh, untuk menentukan gambaran besar dan gambaran kecilnya menggunakan kalimat kali 6. Mungkin aku satu kali contoh lagi ya. Misalnya aku pengen H1 sebagai gambaran besar. Jadi teman-teman tahu nggak berapa untuk time frame kecilnya? Mungkin aku kasih waktu 21, 27, 1 menit deh. 1 menit. Kalau teman-teman yang bisa jawab chat, dikasih GoPay sama ada GoPay berhadiah ya. Oke, mungkin langsung jawab aja. M15. Bener gak, Mas? Oke, kita coba ya. 60 dibagi 4. Ya, M15. Tuh. Kalau 60 bagi 5, berapa? 12, M12. Kalau 60 bagi 6, M10. Yang ada di TradingView atau di MetaTrader yang mana ya? Biasanya. Biasanya di M15, M12, M10 ini bisa untuk premium nih. Kadang-kadang nih. Jadi nggak ada nih. Ya bisa. Berarti intinya gini aja ya teman-teman. Oke. Diki Pratama ya. Nanti ditunggu GoPay-nya ya. Dikirim ke HP-nya aja ke Mas Virus nanti. Jadi nanti menggunakan faktor pengali 4 hingga faktor pengali 6. Itu aja. Misalnya teman-teman mau ngambil H1, ya udah langsung dihitung tuh. eh Kira-kira kalau H1 itu dibagi 4 berapa? Berarti 1/4. 1/4 dari 60, 15. Berarti kurang lebih teman-teman antara M10 menit sekali ataupun sampai 15 menit sekali. Ini mungkin cukup pusing, beneran pusing. Karena aku pun sendiri eh, mengetahui hal ini benar-benar secara detailnya itu 1 tahun atau ya 1,5 tahun lah sekitar itu baru bisa memahami untuk eh, dua time frame, multiple time frame analysis ini. Jangan lebih, jangan sampai 3, cukup ambil 2 aja. Nanti malah istilahnya analisis paralisis kalau kayak gitu nanti. Oke ya, aku lanjut ya teman-teman ya. Nah ini yang contohnya aja. Nah misalnya tadi contoh, kita ambil sebelum batas garis ini ya. Ini kan garisnya harga di atas garis MA dan uptrend. Harga itu maksudnya candle ya atau price sama aja. Sebenarnya nyebut harga, nyebut price, nyebut candle itu maksudku yang kayak gini-gini. Nah, kalau misalnya harga di atas MA ini berarti uptrend. Kalau di bawah ini artinya ini downtrend. Kemudian kalau kita udah mengetahui garis di atas garis MA ini uptrend, tadi kita fokusnya sama garis yang ini ya. Garis yang ini ya teman-teman ya. Garis yang ini.
Berarti, nah di H4-nya tadi masih ingat kan garis yang ini? Nah ini, garis yang ini tadi nih. Nah, titik sebelum uptrend itu kita cari posisi di mana sebenarnya kita menentukan opportunity untuk buy, untuk beli, ya. Jadi untuk buy, biasanya kalau misalnya teman-teman nggak biasa melihat supply and demand kayak garis support dan resistennya, kita menggunakan eh, suatu nilai indikator yang objektif aja. Jadi yang ada di chart, yang ada di secara data visual objektif teman-teman, itu yang dipakai. Misalnya dari sini aku menggunakan indikator stokastik periode 2011. Ini indikator yang untuk menentukan momentum, di mana momentum indikator itu artinya untuk kita bisa mengetahui letak di mana dia itu sudah jenuh jual ataupun jenuh beli. Jenuh jual itu istilahnya kayak eh kalau teman-teman pernah belajar fisika ya ataupun kimia, kalau kita dalam satu gelas itu kita taruh gula, ya kan? Kita taruhlah gula terus sampai lah eh, tingkat kelarutannya nih sampai udah nggak bisa larut lagi. Nah itu maksudnya jenuh, titik jenuhnya. Nah stokastik ini sama juga. Artinya dia menentukan di mana titik jenuh beli atau istilahnya udah paling mentok nih sebagai lantai dasarnya dari harga saat itu hingga jual saat itu. Nah, tadi yang teman-teman ingat nih, ini kan tadi di sini ya, ini dalam harian ya, daily ya kan? Dalam dailynya kayak gini. Nah, terus untuk H4-nya kayak gini. Jadi kita istilahnya ngezoom in lagi gitu loh, dari harian jadi H4. Nah, ini yang aku maksud multiple time frame analysis. Kita tahu kesempatannya tadi bahwa di daily itu uptrend. Berarti tadi apa? Kalau uptrend, maka cari opportunity buy saja. Kita nggak boleh mencari eh jual. Kita misalnya di sini eh ternyata apa ya istilahnya, ya, secara pandangan teman-teman pengen jual, itu jangan. Berarti itu teman-teman menyalahi aturan tidak trade dengan tren ataupun istilahnya trend is not your friend ya. Jadi bukan bukan sebagai teman apa nih teman sahabatnya teman-teman gitu. Jadi harus mengikuti kaidah premis pertama tadi. Jadi kalau uptrend itu carinya buy saja. Berarti kalau misalnya di sini ini hanya salah satu contoh aja teman ya karena memang waktunya kan nggak cukup nih. Jadi kalau misalnya ketika stokastiknya menyentuh di eh, titik value lebih kecil daripada 20, ini lebih besar dari 20, maaf, lebih besar dari 20, 80. Nah, ketika lebih kecil dari 20 kemudian naik atau crossover namanya disebutnya, itu lakukan untuk trade buy. Sama, ketika dia jatuh lebih kecil dari 20, kemudian masuk ke area lebih besar dari 20, buy juga, buy juga. Nah, tapi jangan beli untuk semuanya, hanya satu trade sekali aja. Misalnya kalau beli di sini, terus belum nyentuh loss, misalnya teman-teman taruh stop lossnya di sini, ya berarti anggap aja sebagai satu trade sekali aja. Jadi nggak semuanya harus dibeli, 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 enggak. Jadi cari level titik baik teman-temannya. Sebenarnya ini agak cukup advance ya, tapi ini sebagai pengenalan aja untuk istilahnya apa ya, pengayaan ya, secara pengayaan dulu aja. Untuk mengetahui trennya hanya standar, menggunakan tadi moving average itu aja udah cukup. Oke, nah kemudian yang kedua itu tadi ada fundamental analysis. Fundamental analysis ini itu sebenarnya bagaimana sebenarnya ini fundamental analysis itu bukan terpisah ya daripada technical analysis enggak, tapi memang suatu kesatuan mungkin tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan, tetapi ini sebagai eh, panduan gambaran besarnya terhadap suatu aset itu. Misal, kalau aku ingin masuk ke aset
eh, misalnya saham ya, aku mau masuk aset saham. Berarti ketika aku masuk saham sektor perbankan, suku bunga itu berpengaruh. Ataupun mau masuk sektor teknologi ataupun industri, semua berpengaruh. Ketika penurunan suku bunga US, ini pasti harga akan gonjang-ganjing berfluktuatif gitu naik turunnya tinggi. Jadi ketika eh, kita tahu misal misal ya per tanggal 20 Desember 2025 suku bunga The Fed itu masih 5%. Terus kemudian 3 minggu kemudian ada pengumuman untuk ternyata suku bunga ini dipangkas menjadi lebih rendah. Nah, secara garis besarnya kecenderungan ini kecenderungan. Tapi untuk pastinya sih nilai uang pasti turun karena biaya meminjam uang itu turun. Nah, aktivitas investasi meningkat sehingga saham cenderung naik. Cenderung ya, bukan pasti, bukan suatu kepastian. Ini yang kadang-kadang dibikin salah kaprah, teman-teman. Kadang-kadang bikin, oh kalau ini pasti naik nih kalau suku bunga. Nggak selalu. Bahkan kadang-kadang sebelum suku bunga ini diturunkan atau dinaikkan, itu harga tuh sudah bergerak kemana-mana. Udah bergerak ke atas, udah fluktuatif lah, udah ke atas atau ke bawah. Nggak karuan udah. Tapi istilahnya secara sederhananya, ketika biaya meminjam uang ini turun, aktivitas investasi meningkat, maka saham cenderung naik. Jadi ketika ada penurunan suku bunga, artinya yaitu tadi. Dan sebaliknya, kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga, artinya saham cenderung turun. Karena biaya meminjam uang kan lebih naik ya, teman-teman ya. Nah, setelah semua itu, pendekatan dan objektifnya tadi udah dijelaskan ya, lalu gimana sih pengelolaan risikonya, risk manajemennya di dalam pasar modal US tersebut? Jadi kita kilas balik ya dari awal. Misal Andi ini mulai investasi sejak umur 25 tahun. Dan investasi dengan strategi pendekatan A ini membutuhkan waktu 35 tahun sampai akhirnya dapat mencapai financial freedom atau ambil secara data angkanya menghasilkan 3 miliar yang dari 4% 4% rule tadi. Sehingga Andi tidak perlu bekerja atau memperoleh uang bulanan untuk dapat mengcover seluruh kebutuhan biaya hidupnya maupun keluarganya. Di mana kebutuhan bulanan itu 10 juta per bulan ataupun 120 juta per tahun. Dan ini sudah terhitung bersih dari persentase inflasi yang telah tercover yang tadi aku jelaskan di awal sebelumnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara agar mempercepat waktu tersebut menjadi kurang dari 35 tahun, tetapi modal tetap aman dan nilai investasi yang dikumpulkan tiap periode, tiap bulannya, atau tiap kuartal, atau tiap tahunnya tetap terjangkau, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, berarti kan gini, ini memunculkan pertanyaannya di kepala kita. Investasi itu pasti kaya, pasti. Tapi kaya itu sebenarnya bukan kaya, tapi lebih ke financial freedom. Kita bisa mengeluarkan uang dan mengcover kebutuhan hidup walaupun kita tidak bekerja. Sebenarnya itu definisi kaya yang sebenarnya ya. Bu- bisa ada juga mungkin yang 100 miliar rupiah tapi nggak merasa kaya karena kebutuhan hidupnya lebih besar dari itu kan bisa. Nah, di sini kita memunculkan pertanyaan di kepala kita, gimana sih caranya bisa biar lebih cepat dari 35 tahun? Kan nggak mungkin ya. Mungkin bisa ada nggak yang kayak eh, dari kebutuhan bulanan ini 10 juta per bulan gitu, akhirnya saat ini si Andi ini punya besoknya langsung kenaikan gaji dapat 100 juta. Itu hampir mungkin bisa mungkin, tapi kemungkinannya kecil sekali itu untuk bisa itu. Nah, itulah mengapa ada media pasar modal. Ini yang membuat eh, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi risk management ini adalah pengelolaan risiko dalam berinvestasi dan trading agar dapat memenuhi batasan-batasan atau constraint-nya dan tetap dapat tercapai fungsi tujuannya. Yang tadi saya bilang, investasi itu sudah pasti akan kaya, tapi butuh waktu.
Nah, di sini ada tiga jenis kerugiannya. Ada price differential, perbedaan harga jual dan beli, kemudian opportunity cost-nya atau kesempatan yang hilang, dan currency differential atau perbedaan nilai kurs. Contoh misalnya US dollar dengan rupiah. Nah, misalnya eh, sebenarnya currency differential ini bisa sebagai kerugian, bisa sebagai keuntungan. Sama halnya juga price differential itu juga bisa sebagai perbedaan yang menguntungkan atau kerugian. Tetapi yang dimaksud ini ketika jenis-jenis kerugian adalah misalnya perbedaan harga jual dan beli. Misalnya teman-teman jual di harga 100, beli di harga 100, terus akhirnya harga itu turun ya, jadi 80 dan dijual di harga 80. Nah itu price differential berarti kurang dari 20 US dollar di sana. Dan currency differ ini perbedaan nilai kurs misalnya dari 20 US dollar ini dikalikan kurs sekarang kan 16.500 ya dikalikan dengan 16.500 atau mungkin bisa jadi ketika teman-teman investasi ini itu atau deposit itu ketika harga rupiah itu di 15.000 satu dolarnya. Nah, terus seiring berjalannya waktu terus habis itu teman-teman tadi ngalamin kerugian ya sebesar 20 dolar. Terus saat ini kursnya 16.500. Nah, berarti kerugiannya ada di price diff sama currency diff. Jadi ada dua jenis kerugian yang dialami teman-teman. Dan opportunity cost itu kesempatan yang hilang. Jadi kerugian yang dimana dipertimbangkan bahwa misalnya teman-teman waktu itu cycle Bitcoin di tahun 2016 ya. Ya, 2016 ke 2020. Teman-teman itu tahu nih bahwa aset ini tuh bakal bakal naik positif banget. Tapi saat itu teman-teman nggak punya uang, nggak bisa tuh investasi tanpa sumber daya kita tanpa uang nggak bisa kan. Jadi di situ namanya opportunity cost dari sana. Nah ini selalu ketiga hal ini jadi pertimbangan. Tapi ini sebagai pengayaan teman-teman aja ya, karena istilah ini sebagai pendahuluan, bukan langsung intermediate advance-nya ya. Jadi dari pertanyaan tersebut muncul lagi yang tadi ya pertanyaan yang pada akhirnya kita memperoleh nih strategi pendekatan B yang di mana waktu yang dibutuhkan ini bisa lebih pendek dibandingkan A dan risikonya tetap aman. Nah, karena kita juga harus selalu ingat premis market itu low risk low return, kalau high risk high return. Dan kita mencari sweet spotnya dari sana. Dan premis yang paling absolut yang harus teman-teman tahu, market selalu benar. Tidak pernah salah, absolut. Jadi kalau misalnya ada kerugian yang lebih besar dan apa, jangan salahkan market, tapi salahkan diri sendiri. Karena tadi constraint-nya risk management. Risk management kalau nggak dipenuhi, maka fungsi objektif tidak dapat tercapai. Jadi conclusion-nya, investasi itu sudah pasti akan kaya, tapi butuh waktu. Lalu cari cara penyelesaian dengan strategi pendekatannya agar dapat mengurangi waktu tersebut. Ini maaf ya teman-teman, agak kepotong ya kayaknya ya. Oke, jadi dari conclusion ini, teman-teman hanya ada pertanyaan atau enggak bisa aku kembaliin ke Mas Virus ya. Oke. Wah, materi yang cukup daging ya ini dari Pak Arik. Oke, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, bisa resen atau di chat eh, Bisa yang mungkin tanya-tanya bisa di chat nggak terkait, apa-apa, iya, by di chat aja. chat ataupun kalau ada pertanyaannya baru di besok-besok juga bisa di LinkedIn gitu Oke. bisa di. Oh ya, Ah, Pak Arik, ada yang tanya mm-mm. nih. Oke, langsung untuk yang Tuan Irul mau on mic atau chat ini? Kalau Itu misalkan ada. on mic langsung aja. Kalau misalkan chat, oke kita langsung ke pertanyaan dari Mbak Mustika. Untuk pemula aplikasinya apa ya? Oke, untuk pemula itu sebenarnya bisa menggunakan aplikasi TradingView. Kalau teman-teman punya tradingview.com itu nanti dibuka aja, nanti di situ udah keseluruhannya udah ada. Tapi nanti kalau untuk ini bukan ini ya, ini bukan marketing ya. Maksudnya kalau teman-teman udah masuk ingin fase siap sebagai
trader, sebagai investor, itu nanti ada namanya broker, misalnya kayak Exness atau XM atau kayak di Indonesia apa aja ada sekuritas dan lain-lain. Cuma kan kalau di sini, yang kalau di US market itu yang paling bagus, bukan paling bagus sih biasanya. Maksudnya biasanya sering digunakan itu namanya MetaTrader 5. Nah, kan teman-teman besok daftar di Traction semua ini Mas Virus ya. Ya harusnya gitu Nah, Mas. Atau ada oke. yang masih penasaran? Oke, jadi yang udah daftar di Traction besok, nanti bakal aku bantu untuk aku pandu. Nanti eh, tutorialnya, istilahnya tutorialnya secara langsung aja MetaTrader 5, penggunaannya dan lain-lainnya. Oke. Mungkin Oke, kalau ada sudah. pertanyaan langsung di chat lagi ya. Oke, ini dari Mas Marvel. Kak, Hmm. izin bertanya. Mengapa saat uptrend kita harus buy dan saat downtrend kita sell? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya eh, cukup tricky ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mengetahui bahwa eh gini, kita berpandangan bahwa kita ambil gini aja, kita ambil sempitnya aja. Kalau misalnya suatu hal itu kita pasti market atau gambaran besarnya itu akan naik, masa kita mau jual? Kan enggak. Tapi secara kalau kita sebenarnya bukan menyarankan untuk berpikiran secara di kotak-kotak kan enggak ya. Cuma kalau secara inisiatifnya atau yang ada secara rational thinkingnya, kalau misalnya kita beli, misalnya ini adalah suatu kotak, ini kotak beli, kita itu ingin tahu sebenarnya eh, dasar harganya atau floor price-nya. Istilahnya kalau misalnya itu jatuh, nggak akan jatuh lebih jatuh lagi. Jadi istilahnya bakalan itulah kenapa kita ngomongnya bias naik atau bias turun. Jadi istilahnya ketika harga ini gambaran besar ya, aku bilang ini gambaran besar, aku ganti warna yang lainnya. Nah, ketika harga ini jatuh, tak di sini ya. Nah, kita kan tadi masuk ke downtrend, time frame yang lebih kecil. Selama aset itu belum downtrend, sebelum aset itu belum downtrend ataupun masih dalam kotak ini ya, dalam kotak beli ini tadi ya, ini masih kotak beli ini, maka kita akan berhipotesis, bahwa harga ini punya lantai dasarnya di sini, nggak akan jatuh lebih rendah lagi. Kalaupun jatuh lebih rendah lagi, kita udah punya namanya di sini. Kalau teman-teman belum aku ajarin yang masalah ini ya, cuma secara teknikalnya ini risiko kekalahan atau stop loss namanya. Stop lossnya di sini. Kalau misalnya harganya salah atau berbalik arah, tap gitu ya, kita ke sini, ya udah, kita kerugiannya juga nggak akan lebih ataupun lebih daripada yang kita risikokan. Misalnya kita punya uang $100 di sini, kita masuklah invest di 100 di sini. Terus untuk risikonya hanya $25. Ya udah, kalau misalnya lebih dari kotak ini ya, tembus nih dari beli, tep di sini, ya udah kerugian mah cuma $25 aja. Nah, harapannya kenapa? Kalau misalnya eh, saat uptrend kita buy, ya ini tadi. Kalau misalnya ini mantul, ini karena biasnya adalah kita punya floor harga, psikologinya di sini, ini akan mantul ke atau balik arah ke ini, ke harga belinya. Jadi dari harga psikologis ini harapannya itu bisa memantau. Itulah kenapa namanya bias beli, bias tren naik, uptrend gitu. Jadi bisa mantul dari lantainya ini. Kalau jebol lantainya, ya berarti itu udah masuk area downtrend atau jual. Itu maksudnya. Nah, kalau jual, kenapa harus jual? Nah, harapannya sama kebalikannya. Harapannya, kalau misalnya ini sebagai dinding atapnya nih. Kalau jebol berarti dia masuk area beli, kalau dia bisa ini, dia masih tetap masuk jual. Ada yang masih kurang paham nggak? Ini tadi siapa? Mas Marvel ya? Marvel Emmanuel Tambayong. Jadi ini namanya psikologis, harga psikologis.
harga di mana harapannya itu akan memantul ke arah yang kita ingin tuju. Itu. Oke, Siap paham, Kak? paham. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak ya nanti? Kalau enggak, ini mungkin yang terakhir terus kita apa namanya post test ya? Post test ya. Ya, Oke, oke. siap. Mungkin Kayak- ya ini pertanyaan Atau mungkin ya post test satu lagi sekalian. pertanyaan terakhir nanti Ya, kalau misalnya ada. Ya deh. kalau misalkan pas post test ada pertanyaan mungkin bisa dijawab ya. Oke, boleh boleh. Oke, ini pertanyaan dari Tuan Irul. Sebelum kita entry kan penting buat analisa terlebih dahulu. Nah, untuk analisa sendiri lebih baik analisa didahului fundamental atau technical analysis, Mas. Kadang Hmm. bingung mana yang lebih dominan. Oke, bagus. Oke, Mas Tuan Irul ya. Jadi sebelum kita entry ini, biasanya yang paling, biasanya insting kita lebih condong ke fundamental. Gini aja, pertanyaan buat Mas Irul. Fundamental yang dimaksud Mas Irul itu ketika berita muncul atau tadi, yang masalah suku bunga US itu bakal turun atau naik? Mungkin jawab dulu coba. Berita muncul. Oke, sekarang logikanya gini, Mas Irul. Kalau berita itu muncul, artinya yang membuat berita itu udah tahu berita itu atau belum? Berita muncul nih, misal berita orang di begal gitu ya, kasar banget ya. Ya, gitu lah maksudnya orang dibegal nih. Sebelum berita itu muncul, kita udah tahu dulu belum? Udah tahu dulu kan berarti kan? Nah, artinya sebenarnya berita muncul itu bukan hal yang wajib diperhatikan. Jadi kalau aku pribadi lebih memilih analisa yang paling penting adalah tadi secara analisis teknikalnya. Ketika analisis teknikalnya kita sudah tahu karena kita memandang suatu hal yang objektif, 100% objektif. Jadi kalau misalnya pun amit-amitnya mengalami kerugian, itu yang bisa kita salahkan itu diri sendiri, bukan marketnya. Jadi kalau misalnya itu ada kesalahan, eh, dan kerugiannya itu karena dampak dari sistem kita, ya berarti sistem kita yang harus dibenahi. Itulah kenapa kebanyakan, kalau misalnya pernah dengar algo trading ataupun terkait eh, trading dengan eh, bot atau AI, itu karena memang melihatnya hanya harga saja, bukan karena secara berita dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau misalnya makanya ada dua opsi. Ketika yang Mas Tuan Irul dengar adalah perubahan suku bunga US atau suku bunga The Fed yang akan turun, yang akan naik. Nah, itu yang wajib banget dipertimbangkan. Misal di tanggal tadi nih, di tanggal 20 Desember, 3 minggu ke depan ada rumor suku bunga akan turun. Berarti posisi Mas Irul di saham gimana? Pasti kan bakalan, oh ini saham ini akan naik, kurang lebih yang ini naik. Nah, barulah dikombinasikan dengan analisis teknikalnya. Yang tadi, berarti kan kita tahu nih yang kotak beli sama kotak jual. Sebenarnya kita tuh premisnya balik ke sini lagi kok. Sesederhana itu, beli atau jual. Dan ini dibatasi oleh garis apa? Moving average tadi. Ataupun mungkin secara garis psikologi yang teman-teman punya pernah ketahui, monggo bisa dipakai juga. Cuma yang paling bisa terlihat ya secara objektif ya ini beli atau jual ini. Nah, misalnya tadi yang Mas Tuan Irul lihat di berita itu suku bunga The Fed akan dipangkas, suku bunganya akan turun. Berarti akan naik nih ya kan? Nah, kalau misalnya posisi sahamnya lagi ada di sini gimana dong? Masa mau dibeli di sini? Kan enggak kan? Berarti kan kita kayak nunggu dulu di mana dia titik jatuh ke psikologi atau floor levelnya. Bisa di sini atau di sini, di sini. Biasanya kan untuk secara aplikasi di lapangan kan nggak pernah ya ada yang perfect di floornya gitu ya.
Tapi biasanya ada di sini atau di sini. Tapi kalau ketika dia udah secara momentum atau secara yang tadi stokastiknya itu udah jenuh ya, udah jenuh untuk jual, makanya di sini tepat untuk bisa area untuk belinya. Sama dan hal sebaliknya, kayak gitu. Oke, mungkin Oh, oke itu Mas, terima kasih. Siap sama-sama. langsung ke post test mungkin Mas. Langsung ke proses ya. Oke. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan eh, lanjutan bisa via LinkedIn itu aja. Kontak aja nggak apa-apa. Nanti aku jawab. Share screen-nya hilang. Oh, ini baru aku stop share screen ya. Stop ya. Oke, langsung aja. Udah join semua ya. Oke, langsung aja ya. 19 peserta berarti. Oke, bisa aku langsung mulai ya teman-teman ya. 13 player. Masih pertanyaan yang sama. Oke, masih ada yang salah.
mau habis ya zoomnya, Mas Faris ya? Ini masih ada kesalahan tadi ya.
Oke, pork soup. Siapa nih pork soupnya? Olivia Selvira Diva. Nanti bisa hubungin ya ke Mas Virus ya. Untuk nanti bisa dapat e-wallet dari saya dan juga Mas Virus. Oke, baik. Oke, nanti langsung Oke. hubungin WA saya di CP Traction ya. Nanti jangan lupa sambil sambil nge-SS buktinya. Habis itu kita transfer. Oke, mungkin eh, cukup sekian ya, Mas Arik. Ya, cukup sekian sudah malam Oke. ya. Oke, terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk mendaftar Traction ya. Oke, untuk sebelumnya mungkin bisa on cam untuk dokumentasi terlebih dahulu atau langsung aja ya. 3, 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Arik atas ilmu yang bermanfaat. Ya, kita akhiri dan sampai jumpa di event yang mendatang. Terima kasih. Selamat malam semuanya.